Buat pertama kalinya gue mau ajak kalian semua buat road trip 7 jam ke Batu Karas. Banyak yang bilang kenapa sih bang nggak ke Pulau Seribu aja. Batu Karas punya view-nya tersendiri guys. Jadi hari ini gue mau ajak kalian road trip 7 jam ke Batu Karas. Capek? Yes. Worth it? Let's find out. Penasaran? Let's explore. Ternyata guys, bawaan gue sebanyak ini. Jadi ini yang isinya alat-alat elektronik. Kita masukin dulu. Ini yang baju-baju ada di sini semua. Dan yang ini nggak terlalu penting tapi harus dibawa. Topi udah, sepatu udah, air putih udah, and kamera udah, kamera juga udah. Oke, Mah, berangkat ya? Iya. Gue tahu kadang pamit itu hal yang sepele sih guys, but you must do it. Jujur gue bingung sih guys, ini tolnya nggak keluar harganya 7 jam 41 menit, tapi gue mau isi 100.000 dulu sih. Nanti kalau ada update, gue kasih tau kalian. Oke, ini gue udah isi 100.000 dan gue nggak tahu ini cukup apa enggak. Let's find out. Kadang buat tinggalin rumah itu berat sih guys rasanya. Tapi selama kalian happy, gue akan terus traveling online buat kalian semua. Buat yang nanyain ini gue berangkat dari mana, gue berangkat dari Jakarta Timur. Tepatnya gue masuk di tol Gerbang Cakung. Ya, ini gue harus ngelewatin Bintara, Pondok Kelapa, Jakarta Cikampek. Ini gue belum cek 4 ban mobil gue, sama gue belum isi bensin. Bensinnya sekarang setengah. Jadi nanti gue mau ke pom bensin dulu buat cek semuanya dan isi bensin sih. Sekarang gue udah masuk tol MBZ. Wah, ini jalanan paling gue benci sih. Udah panjang, gak ada rest area, dan goyang-goyang gitu jalanannya, kayak bikin mual aja gitu. Ada kereta aus guys. Gak, gue sih asal ngomong aja biar gak ngantuk. Itu Mekarta bukan sih guys? Akhirnya keluar tol MBZ juga. Sumpah gue mual banget itu, kayaknya ada setengah jam deh. Kenapa ya tolnya kayak gitu ya? Kayak gak bisa gitu dibuatnya lurus aja, gak usah ada bergelombangnya gitu loh. Rest area pertama, let's go. Ke Indomaret dulu sih guys, mau beli vitamin yang bisa langsung diminum itu loh, yang cair. Vitaminnya langsung bisa diminum. Semua vitamin bisa langsung diminum guys. Maksud gue tuh vitaminnya langsung diminum tuh yang di botol kayak gini guys. Ngerti gak sih kalian? Gue bukan endorse ya, tapi kalau mau masuk gak apa-apa. Hehe. Gokil, ngantri banget. Gila, ini masih pagi tapi rame banget ya. Ada membernya Pak? Ada. Jadi 20.000. Oke, mampirnya gue udah selesai. Kayaknya gue mau beli ini doang sih. Gak ada mau beli yang lain. Tadi gue udah sarapan juga, nasi kuning. Terus gue belum ngerasa terlalu lapar banget sih. Tapi kayaknya di next rest area aja kali ya gue makan ya. Nah, maksud gue adalah ini guys. Dia tuh namanya Ammonizer. Ini tuh vitamin C yang kayak selalu gue minum dan selalu gue bawa karena simpel banget sih. Kayak gue lebih suka ini sih karena ada rasanya gitu. Saran gue sih kalau misalkan kalian berpergian jauh, konsumsi vitamin tuh menurut gue sih perlu ya. Atau minuman berenergi juga boleh, biar kalian gak ngantuk. Ini bensin gue sekarang. Tadi gue udah make kan 42 menit buat di perjalanan, dari setengah berkurang sedikit lah. Sekarang gue mau isi Pertamax. Pertamaxnya full ya? 92. Pertamax 92. Oh iya. Pembayarannya apa? Qris BCA. Kalau kiri harus nominal kan? Nominal. Nggak bisa full tank. Kalau mau full tank paling debit sama cash. Debit sama cash. Oh. Kalau kiri bayar dulu. Tapi kalau sisa nanti gimana? Kalau Depan cash. kebanyakan Kembaliannya jadi cash. kembalian jadi cash, nggak apa-apa kali ya? Gak apa-apa. Isi Kira-kira aja. 400 dulu aja deh. 400. Jadi ini sekarang gue isi 400.000 dulu. Karena kalau full tank katanya di sini harus pakai debit atau enggak cash. Jadi kalau misalkan mau pakai QRIS itu harus sebutin nominalnya dulu. Jujur bensin mobil gue emang boros banget sih guys. Cuman jangan jadi patokan ya harga ini. Oke. Selesai. Gue nggak tahu nih dapat berapa banyak.
Ini 400.000 dapatnya 32,52. Dan ini bensin yang gue dapat full tank sih, cuman kayaknya tadi tuh masih bisa diisi. Iya, gue dapat full tank dan range-nya di 584 km. Oke, sekarang gue mau lanjut jalan dulu dan nyari rest area lagi. Let's go. Dan sekarang gue masuk tol Cipularang Padalenyi, Bandung. Gue liat di maps, anjir macet banget lagi. Gue udah feeling sih guys, jalan-jalan keluar kota tuh harga tolnya lebih murah daripada di dalam kota khususnya Jakarta. Rest area kedua. Ini gue cuman mau isi angin doang sih guys. Kita cek dulu anginnya. Kalau isi 6.000, refill nitrogen 12. Mau isi angin? Boleh, kasih berapa tekanannya? Tekanannya 33. 33 ya? Ya, Depan belakang. depan belakang 33. Cek dulu kali ya. Oke. Kalau udah 33 cukup. Gue kira di sini gue bakal bayar sekitar 24.000 guys, tapi ternyata Jadi berapa? Ini masih sama semua. Oh, masih sama. Nah, masih sama semua. Jadi nggak kena charge stok. Ya. Makasih ya. Sama-sama hati-hati di jalan. Ternyata tekanannya semua di 33, jadi gua nggak bayar. Ya nggak ada yang diisi juga dan nggak ada yang dikurangin, jadi tidak jadi ya guys. Jadi gua bakal lanjut jalan lagi. Let's go. di jalanan menuju Bandung gue memutuskan untuk tetap lanjut. Rest area ketiga ada di depan gua sih, cuman kayaknya gua nggak bakal masuk sih. Karena ini sekarang masih jam 9, terus gue juga belum lapar-lapar banget. Nanti kayaknya di rest area selanjutnya sih. Cuman gue nggak tahu nih rest area setelah ini di daerah mana. Dan gue juga belum tahu mau makan siang di daerah mana. Tadinya itu pengen makan siang di Garut, tapi kayaknya buat masuk ke Garut terus nanti keluar lagi arah ke Batu Karas kayak agak wasting time ya. Jadi sekuat tenaga gue coba buat terus nyetir ke Batu Karas sampai jam 12. Gue nggak tahu jam 12 itu udah sampai di mana, gue nggak tahu. Nanti gue bakal kabarin ke kalian. Di jalanan ini gue udah mulai ngerasain bosen banget guys. Guys, sekarang gue udah di daerah Kabupaten Bandung Barat. Gue lagi menuju jalanan yang agak naik terus turun yang banyak truknya di sini. Jujur gue baru nyampe Bandung pun udah mulai ngerasa bosan. Gue nggak tahu mau ngomong sama siapa, dan gue udah setelah lagu pun gue kayak nggak ikut nyanyi gitu loh. You know what I mean lah. Lo ngerasain gak sih kalau udah lewat jalanan ini, itu rasanya tuh kayak udah di Bandung banget gitu loh. Kayak Bandung banget kayak gimana tuh. Ya gitulah pokoknya. Jadi kalau lu udah di jalanan yang inilah, pokoknya ini jalanan yang daerah Bandung tuh ciri khas banget tolnya. Ya ping mulu gue ya. Masih biar gak ngantuk aja sih. Tadinya tuh gue kira gue bakal ngantuk banget guys, cuman setelah gue teriak-teriak sendiri kayak orang gila, akhirnya gue melek. Rest area keempat gue udah lewatin di kilometer 147, tapi kayaknya gue gak bakal mampir sih, karena gue masih sanggup dan belum kerasa lapar. Jadi gue lanjut lagi aja deh. Gue udah ngelewatin Bandung dan sekarang gue lagi menuju arah Garut. Karena mapsnya gue harus lewat sini katanya. Tuh kan, feeling gue juga bener guys. Gue cuman modal 100.000 aja gue bisa nyampe ke Batu Karas dari Jakarta. Itu juga masih sisa 4.500. Dan ternyata gerbang tol yang tadi adalah gerbang tol terakhir, dan gue nggak perlu isi itu lagi. Jadi tadi gue isi 100.000 dan sisanya itu adalah 4.500. Dan setelah ini masih ada 5 jam 25 menit lagi untuk sampai ke Batu Karas. Karena yang bikin lama adalah kita lewat jalan alternatif, nggak lewat jalan tol. Sekarang jam 10 siang, dan ternyata di Garut hari ini bener-bener nggak terik, cuacanya pas banget dan nggak panas, dan gua nyetirnya juga nyaman dan enak. Di Garut lagi bagus banget sih cuacanya. Cuaca di Garut emang random, cuman yang paling gue suka di sini adalah pemandangannya guys. Guys, sekarang jam 10.43 dan ini kayaknya sih masih di daerah Garut ya. Kalau di Maps itu nama daerahnya deket alun-alun Leles. Nah sekarang gue mau ngambil cash dulu karena kayaknya sih perlu banget ya. Mungkin bakal banyak ada tukang parkir atau mungkin tempat makan yang memang harus bisa bayarnya pakai cash aja. Jadi harusnya sih jaga-jaga bawa uang cash karena itu perlu banget. Pelajaran paling penting adalah cash itu perlu guys, karena nggak semuanya bisa cashless.
Guys, ternyata tiba-tiba daerah Garut panas banget dan ini wah ini terik banget sih. Coba gua ngeliat di handphone ya. Ini berapa derajat? Di sini sih masuknya daerahnya Salam Nunggal ya. Di sini 29 derajat ternyata. 29 derajat kayak 34 cok. Cuman gue nggak tahu. Ini gue ngerasanya bener-bener panas banget dan sekarang gue mau cari tempat makan. Sekarang jam 11 siang. Tadinya tuh gue mau makan di Bumi Upi di daerah Garut. Tapi ada concernnya karena gue pengen secepatnya sampai di Batu Karas. So let's go, kita cari tempat makan ya. Dan ini perjalanan gue masih sekitar 4 jam 41 menit. Tapi sekarang gue mau cari makan dulu yang sejalannya. Sebelum jam 12 gue harus isi perut gue sih. Dan gue juga masih gak expect gue udah sampai di Garut sekarang. Dan masih ada 4 jaman lagi. So doain gue ya guys. Let's go. Dan ini jalanan di depan gue udah ada bukit-bukit di daerah Garut guys. Cakep banget gak sih? Ya gue suasananya biar tetap gak ngantuk sih. Ya, selamat datang di Kota Dodol. Makan siang hari ini gue pilih Bumi Upi yang ada di Garut. Kayak gimana makanannya gue belum tahu dan ini first experience gue makan di sini. So, let's go. Jujur pertama kali masuk tempat ini tuh kayak kok nyaman banget guys. Gua nggak heran sih, pasti ini tempat tuh jadi favorit orang-orang Garut buat hangout. Kalian inget kan di luar sepanas apa? Tapi pas masuk tuh kok bisa seadem ini ya? Jujur tempatnya bagus banget lagi. Kita muter dulu kali ya. Gue jujur nggak tahu mau duduk di mana. Makin masuk ke dalam tuh kayak loh kok makin bagus ya? Konsepnya tuh ala-ala jadul gitu tapi estetik guys. Ini menu-menunya. Gue mau lihat dulu sih. Oh ternyata menu makanan sama minuman dipisah guys. Gue mau lihat makanan dulu deh. Hari ini gue mau makan berat. Kayaknya gue mau cari aman aja sih yang ada tanda jempolnya. Kayaknya sih gue mau coba nasi dangdutan ini 35.000. Nasi lengkap dengan lauk semeriah dangdutan, mulai dari kulit goreng, paru goreng, telur dadar crispy, serundeng, lalapan, dan sambal. Oke, gue akan pesan nasi dangdutan nih 35.000. Harusnya sih dapetnya banyak banget. Minumannya kayaknya gue mau pesan es cincau jadul sih, kayak menarik. Nah gue kira dengan konsep kayak gini tuh kayak bakal mahal, tapi ternyata murah banget guys. Let's go, kita langsung ke kasir karena langsung bayar katanya. Jujur ini konsepnya lucu banget lagi. Kayak jadul-jadul gitu. Ini sih konsepnya lucu banget ya. Wow, ngantri guys ternyata. Iya, ada empus. Di sini masih jual cuba. Ya ampun. Sekarang cuba juga masih ada ya. Ternyata ini di sini bisa prasmanan gitu guys. Makin dalam makin unik ternyata. Bisa ngambil sendiri. Halo Mbak, ini aku pesan nasi. Duduknya di mana? Aduh, masih muter-muter sih tadi cuan. Mau di bawah atau di atas? Kayaknya sih di atas aja deh. Nah, ini kalau yang versi ngambil sendiri prasmanan langsung ambil nanti baru dihitung. Iya, dilihat dulu situ kasih. Dangdutannya 1, cincau jadulnya 1 ya? Iya. Jadi 59.400. Ini untuk bilangnya makanannya ditunggu ya, makasih. Iya, sama-sama. Aduh, konsepnya sumpah lucu banget. Aduh, cute banget lagi anjir. Kayak ada barang-barang klasik gitu. Sumpah ini buat foto, kalau nggak buat story cakep sih. Oke, sekarang gue kayaknya mau pilih tempatnya di atas ya. Karena sepi, jadi gue konten gue reviewnya juga enak. Let's go, kita langsung ke atas. Ini jalanannya, tangganya. Karena biasanya kalau pilih di atas itu kayaknya anginnya lebih dapat dan adem gitu. Kayaknya gue mau ajak kalian semua explore dulu sih. Soalnya di atas itu lumayan gede, lumayan spacious. Tapi kalau udah nyampe sini sih agak-agak sempit ya. Cuman ini kayak POV-nya makan di sini juga enak guys. Wah, di sini lebih adem sih. Ini adem banget sih. Ini kayaknya fix tempat favoritnya anak-anak Garut kayaknya ya, buat nongkrong. Soalnya tempatnya tuh dibilang spacious banget enggak, tapi dibilang sempit enggak, tapi enak juga, PW juga. Ya ini tempat favoritnya orang-orang Garut sih, makan di sini ya. Dan nongkrong di sini juga. Dan ini makanan gue udah datang. Dan minuman gue udah datang secepat ini.
Ini kayaknya nggak ada 5 menit udah jadi. Yang paling pertama gue pengen coba es cincaunya sih. Kelihatannya sih kayak biasa aja, cuman karena cuacanya panas banget, ntar dulu deh, gue tertarik sama minumannya dulu. Es cincau pada umumnya, kenapa gue pilih es cincau? Kayak menarik aja gitu loh, karena ini cuacanya di Garut tiba-tiba lagi panas. Cuman minum es cincau ini gila sih, seger banget. Sekarang gue mau coba makan makanannya. Kelihatannya sih biasa aja ya, tapi gue nggak tahu sih sambelnya enak atau enggak. Ini sambelnya. Sekarang gue mau pakein telur. Cheers. Gue kira biasa aja, pas nyobain ternyata Sambelnya enak sih. Ini tingkat pedasnya 1 sampai 10. Ini kira-kira kayaknya sih di 6 atau 7 guys. Jadi ini agak pedas. Ini kalau dilihat-lihat sih, kayaknya sih sambelnya itu sambel goreng gitu. Ini gabungan yang paling pas sih, semuanya digoreng-goreng, telur, paru, kulit, dan satu tambahan yang paling mantap, serundeng. Gokil. Yang menurut gue udah cukup ya, nggak kebanyakan juga. Di sini parunya nggak digoreng kering, ini kayak begini bentuknya. Dia kayak masih juicy, dan kayaknya sih harusnya empuk. Kita coba. ternyata serundengnya Paru pada umumnya aja, tapi serundengnya mantep. Ini enak banget serundengnya. Ini approve sih, gue suka. Jadi sambelnya dan serundengnya itu yang bikin ngelengkapin nasi ini. Kalau kalian pertama kali coba di restoran, baru pertama kali datang, cari aja yang ada jempolnya. Karena itu udah pasti enak. Kayak nasi dangdutan ini udah enak banget sih. Gue takutnya kalau ini kekenyangan, gue takut ngantuk sih jujur guys. Sekarang gue mau coba pakai kulit, harusnya sih biasa aja ya namanya kulit goreng. Tapi ini kulitnya digorengnya nggak terlalu garing dan nggak terlalu lembek sih kelihatannya. Sekarang gue mau coba kulit pakai sambal dan pakai nasi. Cheers guys. sumpah ini kalau bukan karena sambelnya yang enak, ini biasa aja sih guys. Sambelnya the best ya. Ini goreng-gorengannya mantep, sama sambelnya sih yang paling mantep. Karena selain goreng-gorengannya mantep, dan lu juga bisa pilih versi prasmanan. Selain itu di sini juga adem tempatnya. Itu sih yang paling enak dan PW buat keluarga sama teman-teman lo. Kalian kalau lagi ke Garut, kalian wajib cobain Bumi Upi sih. Gue udah selesai makan dan setelah ini gue mau lanjut jalan lagi karena masih ada 4 jam lagi gue di perjalanan. Gue nggak bisa ngabisin semua makanan gue karena gue takutnya selama gue nyetir itu gue ngantuk guys. Ini tempat best banget buat kalian mampir atau kalian nongkrong atau mungkin melipir sebentar untuk melanjutin perjalanan kalian. Kalian harus coba ke Bumi Upi sih. Oke, sekarang gue mau lanjut lagi buat perjalanannya yang masih lama ini. Oke, bye-bye Bumi Upi. See you on the next trip. Loh, ternyata di dalam ada photo box guys. Foto boxnya harganya berapa nggak di sini? Untuk satu sesinya itu 33.000. Satu sesi 33.000. Loh kok murah, ternyata 33.000 dapat 2 strip guys. Cuman mau foto sama siapa gua? Di sini ada arena bermainnya juga. Pas mau ke toilet, loh kok ini cowok sama cewek yang mana ya? Gue mau ke toiletnya. Ini sebelah mana ya? Lambangnya tuh bukan kayak toilet pada umumnya guys. Loh kok ini pakai gambar ayam ya? Nggak tahu, kayaknya sama aja deh. Toiletnya bersih banget lagi. Bentar. Ini gua harus masuk yang mana ya? Gue nggak tahu ini mana cowok mana cewek dah. Ya gue tahu begonya gua nggak nanya sama mbaknya karena udah kebelet. Cuman menurut kalian ini cowok cewek yang mana ya? Nggak tahu jujur yang mana aja lah. Oke, lanjut nyetir lagi. Udah mulai bosen lagi gue. Gue udah nggak tahu mau ngobrol sama siapa ini. Perjalanan gue masih 3 jam 45 menit dan kayaknya sih ini gue udah mulai merasakan ngantuk. Nggak tahu karena habis makan, nggak tahu karena emang gue kurang tidur, nggak tahu juga apa karena ini panas banget. Gue nggak tahu sih ini gue mau berhenti dulu untuk tidur atau gimana. Let's see ya. Gokil, ini sekarang gue lagi di Jalan Sukapura. Gue nggak tahu ini masih daerah Garut atau daerah mana. Tapi jalanannya tuh bener-bener belok turun naik. Ini kayak mau naik ke bukit dulu, baru turun ke bukit lagi buat sampai ke daerah pantainya. FYI, jalanan yang tadi itu kayak sepi banget dan kayak jarang ada penduduk atau perumahan. Nah sekarang gue ada di daerah Salau kalau nggak salah. Ini baru banyak banget pemukiman penduduk, banyak tempat makan, ada supermarket juga, ada pom bensin juga. Gak kayak di jalanan yang sebelumnya gitu guys. Sekarang gue ada di Jalan Sukaraja Mangunreja.
Ini udah mulai jalanannya tuh menyempit gitu guys. Terus kanan kirinya itu udah mulai banyak sawah-sawah. Dan di sini gua nggak bisa ngebut kayak di jalan sebelumnya. Karena di sini kecil banget jalanannya, hanya cukup buat 2 mobil. Dan di sini gua tahu kenapa jalanan buat dari sini ke Batu Karas itu bener-bener lama banget, sekitar 3 jam. Karena jalanannya ini sih guys, kecil-kecil. Dan menurut gua ya, di jalan Salawu ini tuh menurut gua masih bersih gitu guys. Dan penataan kabel-kabel di atas tiang listrik itu dia rapi-rapi gitu guys. Gue appreciate sih sama warga di sini karena kebersihannya itu jadi nomor 1 buat mereka. Di daerah ini gue baru ngerasain asrinya udara di Garut, dan ini bagus banget sih. Ya, gue masih di sini dan gue nggak istirahat, nggak jadi karena tiba-tiba gue seger ngelihat jalanan yang kecil ini tapi rintangannya tuh kayak susah karena jalur kiri dan kanan itu cuma muat 2 mobil. Jadi karena jalanannya yang menurut gue ekstrim ini, jadi gue nggak ngantuk gitu loh guys. Nah ini sekarang gue udah tinggal 2 jam lagi. Sekarang gue lagi di daerah Binuang, kalau nggak salah sih Binuang. Nah di jalanan Binuang ini lu bener-bener harus banget melek, jangan sampai ngantuk. Terus jalanannya juga nggak semuanya mulus karena ada beberapa yang lobang-lobang juga, ada beberapa yang belum dibenerin juga. Jadi menurut gua lu harus fokus pas di jalanan Binuang ini karena lumayan belok-beloknya ini gila sih. Dan naik turunnya ini juga lumayan ekstrim sih menurut gue. Tapi ada juga bagian Binuang yang mulai rame, yang udah banyak toko-toko, jualan-jualan makanan dan yang lain-lainnya. Itu jalanannya udah mulai aman sih guys. Gue sih berharap dari warga Jakarta atau daerah lain yang pengen main ke Batu Karas atau Madasari lewatin jalan ini, khususnya di Binuang. Ini gue harap sih pemerintah juga bantu untuk benerin jalannya lagi sih guys. Karena ini bahaya banget menurut gue. Dan banyak lobangnya, banyak jalanan yang kurang bagus. Jadi lu harus hati-hati sih kalau lagi di daerah sini. Dan menurut gua di jalan Binuang ini arah ke Madasari atau Batu Karas ini tuh bener-bener minim sama lampu jalan sih guys. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kalian nyetirnya itu di siang atau sore hari aja sih guys. Jangan malam-malam karena lu harus aware sih ini karena jalanannya banyak bolong, terus agak ekstrim naik turun, dan ini nggak ada lampu. Jadi kalau kalian malam-malam lewat sini, penerangan kalian ya hanya mobil atau motor kalian aja sih guys. Ini yang gue lewatin dari yang bener-bener rame sampai sepi. Ini bener-bener jarang ada motor, apalagi mobil. Gue belum tahu ini di daerah mana ya. Tulisannya sih ada yang nulis di toko Tasikmalaya. Dan ini gue di SD Negeri Kawitan. Bener-bener kayak warganya sedikit ya. Dan ini jalanannya bagus banget guys. Ini jalanannya di aspal, gak kayak jalanan yang di Binuang tadi. Kodenya adalah kalau kalian udah nemuin pohon-pohon kelapa, berarti jarak kalian udah deket sama pantai. Dan sekarang gue udah tinggal 1 jam lagi. Dan kalau nggak salah ini gue di daerah Panca Tengah, kalau nggak salah ya. Sabar aja karena setengah jam lagi mungkin gue bakal kasih tahu update-nya. Harusnya sih udah mau mulai turun dari pebukitan sih. 30 menit lagi guys, let's go. Aduh kebelet kencing lagi gue. Semoga aja nggak hujan, amin ya guys. 15 menit lagi guys, let's go. Ini jalanan yang gue lewatin di menit 15 sebelum sampai. Mungkin kelihatannya biasa aja, tapi menurut gue ini adalah cerita yang gak bisa gue lupain. Guys, 10 menit lagi sampai. Guys, coba lihat jalanan yang bagus banget. Wow. Kanan kiri sawah, cuy. Tapi kok tiba-tiba handphone gue gak ada sinyal guys. Sumpah demi apa sih di sini nggak ada sinyal guys? Padahal udah mau nyampe bentar lagi. Semoga aja sih di pantainya aman-aman aja. Tapi gue ke-distract sama satu hal. Di sini pemandangannya bagus banget. Lihat jalanannya cuy, gokil. Gue nggak salah jalan kan? Bagus banget. 5 menit lagi guys. Dan ini kita udah sampai di gerbangnya Pantai Madasari. Jadi sebenarnya hari ini gue mau check-in dulu
tepatnya di Pantai Madasari. Jadi ke Batu Karasnya atau ke Pantai Batu Karasnya itu gue bakal ajak kalian di hari besoknya. Jadi sekarang gue mau check-in dulu lah pokoknya. Itu pantainya guys. Gokil. Madasari. Akhirnya sampai. Ya nggak kelihatan lagi ya. Nanti deh. Ini bagus banget lagi tebing-tebingnya. Menurut kalian mungkin ini biasa aja, tapi menurut gue ini seru banget. Rasanya tuh emang capek banget, tapi semuanya itu terbayarkan. Menurut gue ini adalah pencapaian yang gak bakal bisa gue lupain sampai kapanpun. Nah guys, akhirnya gue sampai juga di Madasari. Kayak gue masih gak expect sih 7 jam, hampir 8 jam gue nyetir sendiri, bener-bener sendiri. Ini gak ada yang nemenin gue sama sekali. I made it guys. Gue antara seneng dan pantat gue lebih ke panas ya sebenarnya. Rasanya nyetir sendiri ya bete sih guys sebenarnya. Oke, so abis ini gue mau check-in dulu dan lu ikutin terus videonya karena setelah video ini gue mau ajak kalian buat jalan-jalan di daerah Madasari dan Batu Karas. Kemananya? That surprise. Ya, tunggu aja and see you on the next explore with Alsis. Bye bye.